Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para pejuang CPNS tahun 2021-2022. Kami doakan semoga terus dalam keadaan sehat, semangatnya terus terjaga sampai dengan nanti dilaksanakannya tes CPNS tahun 2021 khususnya. Kabar gembira bagi teman-teman sekalian, dari beberapa info yang kami dapatkan bahwasanya pembukaan CPNS akan dimulai pada bulan Maret. Jadi teman-teman sekalian harus dipersiapin untuk pendaftarannya ya. Jangan sampai tertinggal, semangatnya harus tetap terjaga. Dan bagi teman-teman sekalian yang merasa ada kekurangan nih dalam tes wawasan kebangsaan, TIU maupun TKP, dipersiapin dari sekarang. Nggak cuman yang kita anggap kurang, yang kita anggap kita bisa aja, harus tetap kita latih soal-soalnya, kita latih untuk mencari jawaban, kita latih cara berpikir kita bagaimana yang sesuai dan yang tepat dalam mengerjakan soal-soal CPNS nantinya. Jadi di dalam channel kita, video kali ini dan video-video yang akan datang, kita akan bahas mengenai seputar eh, apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam menjelang tes CPNS, kemudian apa saja sih amalan-amalan yang akan mendukung, karena kita tidak mungkin hanya belajar saja, tapi ada beberapa faktor yang akan menentukan kita lulus atau tidaknya, seperti amalan-amalan apa saja, ibadah-ibadah apa saja, dan itu semua nanti akan kami sharing sesuai dengan pengalaman kami ketika mengikuti tes CPNS pada tahun sebelumnya. Tetap semangat teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman sekalian, para pejuang CPNS untuk tahun 2021-2022, kita hari ini akan membahas mengenai kisi-kisi dari tes wawasan kebangsaan atau yang biasa kita kenal dengan tes TWK yang berdasarkan kisi-kisi dari Permenpan RB. Jadi teman-teman jangan khawatir, ketika nonton video ini kita belajar sama-sama mengenai tes wawasan kebangsaan ini sudah sesuai nih dengan kisi-kisi dari Permenpan RB. Jadi untuk sistem pembahasannya, kita nanti akan berikan 10 soal, yang mana tiap-tiap soal itu berisi 5 opsi jawaban. Jadi teman-teman sekalian nanti ketika belajar di satu soal, insya Allah kami pastikan teman-teman nggak cuma dapat ilmu tentang soal yang dijawab tersebut. Jadi nanti akan ada jawaban-jawaban dan kami berikan kata kunci, supaya teman-teman sekalian nggak susah dalam menjawab pertanyaan yang lain nantinya insya Allah. Soal nomor 1. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Pembahasan soal nomor 1. Pancasila sebagai falsafah bangsa untuk yang A, yaitu mengandung nilai-nilai dan norma yang diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Jadi kata kuncinya dari falsafah bangsa adalah mempersatukan rakyat Indonesia. Ini kurang tepat ketika kita memahami soal nomor 1 yang kata kuncinya yaitu cara yang dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Kemudian yang B, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini juga kurang tepat. Kata kunci dari dasar negara itu adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian yang C, ideologi negara, yaitu cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Inilah jawabannya, yaitu sebagai tujuan hidup yang akan dicapai. Artinya cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang D, Pancasila sebagai cita-cita bangsa, yaitu Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais, yaitu merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang E, instrumen bangsa. Ini agak sedikit menyimpang ya. Instrumen bangsa itu belum diketahui apa maksudnya Pancasila sebagai instrumen bangsa. Karena itu kami kosongkan mengenai penjelasannya. Soal nomor 2. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut
yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati. B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. D. Mengedepankan pendapat golongannya. E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Pembahasan soal nomor 2. Sebelum kita melihat jawaban-jawabannya, kita harus tahu fungsi ideologi itu apa. Ideologi itu merupakan pandangan hidup sebuah negara sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lain. Dengan adanya pandangan hidup itu, maka seluruh rakyat dengan berbagai macam perbedaan dapat bersatu agar yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Tuh. Bersatu agar yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Artinya, fungsi dari ideologi itu yaitu yang B, menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Soal nomor 3. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia, sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, E. Panitia 9. Pembahasan untuk soal nomor 3. BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki upaya pembentukan negara Indonesia merdeka. Tuh, jadi fungsi dari BPUPKI itu yaitu sebagai upaya pembentukan negara Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua yaitu PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang mana bertugas meneruskan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kunci dari PPKI itu yaitu tugasnya meneruskan tugas dari BPUPKI itu sendiri. Kemudian C. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu adalah salah satu anggota dari Panitia 9. Kemudian D. Panitia Kecil. Panitia kecil dibentuk pada akhir masa sidang 1 BPUPKI atau ada beberapa sumber juga yang menyebutkan pada saat sidang kedua BPUPKI, yaitu tanggalnya pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana bertugas untuk merancang serta mengembangkan isi dari UUD 1945. Kemudian yang E yaitu Panitia 9. Panitia 9 inilah yang merumuskan Piagam Jakarta, dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945, yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Jokro Sujoso, kemudian Haji Agus Salim, kemudian Ahmad Subarjo, dan yang terakhir yaitu Muhammad Yamin. Soal nomor 4. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, E. Cita-cita negara. Pembahasan soal nomor 4. Ideologi bangsa itu merupakan cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Nih, kembali ideologi itu artinya yaitu tujuan hidup yang akan dicapai. Kemudian yang B, falsafah bangsa, yaitu mengandung nilai-nilai dan norma yang diyakini paling benar, adil, bijaksana dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Kemudian yang C, instrumen bangsa. Ini sama seperti soal sebelumnya tadi, belum diketahui maksud dari Pancasila itu sebagai instrumen bangsa gitu. Instrumen itu kan merupakan suatu alat, apakah alat untuk menjalankan bangsa atau menjalankan pemerintahan. D. Dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu menjadi sumber nilai,
norma, dan hukum yang bersifat universal, yang berlaku di seluruh Indonesia, dan segala bentuk peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tuh, artinya ketika ada suatu hukum harus sesuai dengan Pancasila, termasuk dalam Pancasila sebagai dasar negara. Maka jawabannya yang D. Untuk cita-cita negara yang E, yaitu Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais, yaitu merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Soal nomor 5. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. E. TAP MPR. Pembahasan soal nomor 5. Yang A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua, yaitu dengan bunyi, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kata kuncinya adalah ini merupakan bagian dari kemerdekaan Indonesia, proklamir kemerdekaan. Kemudian yang B, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga dengan bunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Pada alinea ketiga lebih mengkhususkan pernyataan mengenai kemerdekaan warga Indonesia. Kemudian yang C, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan lain hal sampai dengan selesai. Nah, ini merupakan isi dari Pancasila. Maka Pancasila tersebut walaupun tidak tertulis Pancasila seperti itu, tapi isi-isi kandungannya terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, maka jawabannya yang C. Sedangkan untuk yang D, batang tubuh UUD 1945 itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dengan 2 bagian pokok, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan negara, kemudian yang kedua, hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Sedangkan untuk yang E, TAP MPR, yaitu berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Soal nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Pembahasan soal nomor 6. Yang A, pada tanggal 1 Juni 1945, itu merupakan hari lahirnya Pancasila. Untuk yang B, 22 Juni 1945, merupakan perumusan dari Piagam Jakarta. Yang C, 17 Agustus 1945, merupakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia atau pada saat proklamasi kemerdekaan. Yang D, 18 Agustus 1945, PPKI menghasilkan keputusannya berupa yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, membentuk Komite Nasional untuk membangun kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Nah, pada saat bagian ini, Pancasila memang tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, tetapi dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawabannya yang D. Untuk yang E, pada saat
tanggal 19 Agustus 1945, yaitu dengan keputusan mengangkat Kusumah Atmaja sebagai ketua MA dan penetapan hari jadi MA. Soal nomor 7. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila. Sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan soal nomor 7. Yang A. Ketuhanan yang Maha Esa. Menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak ateisme. Yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kepada siapapun kita harus saling menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Yang C. Persatuan Indonesia, artinya negara kebangsaan Indonesia adalah milik seluruh warga Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya segala sesuatu bentuk keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya keadilan di segala bidang, di mana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi bermasyarakat dapat terwujud. Maka jawabannya yang E. Soal nomor 8. Pancasila memenuhi syarat sebagai stats fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stats fundamental norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Pembahasan soal nomor 8. Stats fundamental norm adalah kaidah negara yang fundamental dalam hal ini. Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Kedudukannya berada di tingkatan paling tinggi sehingga tidak dapat diubah. Teori ini dikembangkan oleh Hans Nawiaski, seorang ahli hukum dari Jerman. Maka yang sesuai jawabannya yaitu yang B. Pancasila itu menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Soal nomor 9. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian. B. Nilai filosofis. C. Nilai filsafat. D. Nilai abstrak. E. Nilai umum. Pembahasan soal nomor 9. A. Nilai kerohanian. Artinya Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama yang perwujudannya sesuai dengan hati nurani bangsa karena bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Maka jawabannya adalah yang A. Untuk yang B, nilai filosofis, yaitu nilai yang dijadikan sebagai pandangan hidup. C. Nilai filsafat, artinya Pancasila digunakan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. D. Nilai abstrak, artinya Pancasila bersifat abstrak, terdiri atas sederetan kata yang secara struktural merupakan suatu fase yang mengandung makna tertentu. E. Nilai umum, artinya Pancasila itu bersifat umum, universal. Soal nomor 10.
Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan, hukum, serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru, E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pembahasan soal nomor 10. Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum karena Pancasila sebagai dasar negara sehingga segala peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita yang akan dicapai negara Indonesia. Artinya Pancasila itu kata kuncinya yaitu dasar pembuatan segala peraturan dan hukum yang tidak boleh bertentangan dengannya. Artinya, jawaban yang benar adalah yang A, dasar dan ideologi negara. Baiklah teman-teman sekalian, itu dia tadi kisi-kisi dari 10 soal tes wawasan kebangsaan yang telah kita jawab bareng-bareng. Dan ini udah sesuai dengan kisi-kisi dari Permenpan RB ya. Jadi teman-teman sekalian, jika merasa video yang telah kami berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bisa menambah ilmu dari teman-teman sekalian, kami harapkan untuk subscribe, like, share videonya, kemudian komen di bawah apa sih kekurangan dari yang telah kami kerjakan, kemudian mungkin ada kritik dan saran untuk video selanjutnya, kami sangat mohon bantuannya. Kami doakan bagi teman-teman yang udah subscribe, yang udah share, yang udah komen, yang udah nge-like, kami doakan semoga teman-teman sekalian diterima lulus CPNS tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan kasiran teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.